Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Seperti biasa, hari ini kita lagi di garasi taksi atau GR4 Cilengsi. Jadi hari ini langsung aja teman-teman. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe mohon untuk subscribe ya. Oke teman-teman, hari ini kita mau review satu unit mobil Baleno tahun 2000 ya. Jadi ini mobil Baleno tahun 2000, tapi sebelum kita review kita lihat dulu bodi full sekeliling Baleno itu seperti apa. Nah, jadi tampilan depannya kurang lebih seperti ini. Kita lihat dari samping. Nah, ini dari sampingnya. Kita coba lihat lagi dari belakang seperti apa nih Baleno tahun 2000-an. Nah. Ini udah pelek ya. Jadi udah diganti pelek celong. Oke teman-teman, langsung aja kita review mobilnya. Ini Baleno tahun 2000. Jadi ini Baleno tahun 2000 itu ngeluarin, ini generasi kedua. Jadi yang generasi pertama itu lampunya masih sipit. Nah, tapi generasi kedua lampunya itu jadi membulat. Nah, itu tapi menurut saya itu lebih seneng generasi pertamanya untuk depannya. Tapi ini kan masalah desain dan masalah selera. Ya masing-masing lah. Tapi kalau saya lebih seneng yang masih bermata sipit dibanding yang mata belo. Ini mata belo kalau saya bilang. Oke teman-teman, itu sekilas. Jadi 1500 cc, ini pesaingnya adalah Honda City, terus Soluna, Corolla juga ada, tapi lebih ke Soluna sama City ya. Untuk pesaing mobil ini dari segi harga, dari segi tampilan dan lain-lain. Kalau untuk lebih bagus mana itu masalah selera ya kalau body. Tapi saya di sini hanya mereview aja kekurangan dan kelebihan mobil ini untuk saat ini ya. Kan mobil tahun 2000 sekarang udah sekitar 20 tahun. Saat ini kekurangan dan kelebihannya apa? Jadi bukan waktu barunya, tapi saat ini ketika setelah 20 tahun. Oke teman-teman, ini kalau kelebihan mobil ini yang pertama adalah dari segi body ya. Dari segi body ini walaupun perdebatan debatable lah, tapi dari segi body ini banyakan berbentuk bulat. Nah, berbentuk bulat sehingga untuk mobil tahun itu dibanding dengan tahun sekarang, kan sekarang juga contoh mungkin mobil-mobil baru kayak 2013 itu kan bentuknya masih pada bulat ya. Jadi ini masih nggak ketinggalan zaman. Kalau bahasanya tuh timeless lah. Jadi nggak lekang waktu, nggak hilang di telan zaman. Jadi ini masih oke banget untuk mobil yang tahun 2000 dipakai sekarang. Masih bisa teman-teman parkir, masih enak dilihat dari segi tampilan. Tuh, masih dapat ya kan? Masih dapat. Apalagi ini kelebihan mobil itu secara body itu masih keker banget. Saya paling suka dari mobil ini kalau tampilannya dari samping. Nih, tampilan dari samping. Tuh. Jadi mobil tuh kekernya dapat banget. Ini kebetulan juga dikasih warna yang ngedob, jadi kekernya dapat. Jadi itu yang jadi kelebihan mobil Baleno yang generasi kedua ya. Nah, kita coba lihat dari lampu. Nah, lampunya ini polikarbonat. Jadi dia lebih membulat ya, yang tadi saya bilang dia lebih membulat dibandingkan generasi pertama. Jadi kalau generasi pertama itu lebih sipit nih. Jadi memang mobil-mobil yang sekarang yang baru ini jadi kayak membulat. Jadi lebih besar lagi mobil-mobil model-model baru. Jadi kalau disamakan yang sipit itu kayak Lancer, model-model Lancer lama ya. Jadi dari segi lampu, nah lagi segi kap mesin, ini dari segi tutup mesin ya, kap mesin ini sebenarnya udah oke banget. Jadi ini salah satu kelebihan mobilnya itu dari segi kap mesin. Jadi dia ada nih garis dari sininya nih. Nah nih, ini mungkin nggak terlalu kelihatan.
Nah di sini kayak ada jalan airnya. Nah itu yang jadi kelebihan mobil yang Baleno menurut saya. Nah terus grillnya juga. Nah grillnya, kalau grillnya sih saya agak kurang suka grillnya, tapi mungkin bisa dipadu padan dengan grill lain yang lebih oke lah secara ini. Tapi ini masalah selera lagi ya, karena memang dia ngebulat jadi kayak model-model mobil Cina begitu ya, menurut saya. Tapi ya itu balik lagi, beberapa teman-teman ada yang senang dengan tampilan seperti ini. Jadi bodinya dari segi lampu dan grillnya itu lebih ke justru mobil-mobil Eropa baru itu bisa kayak begini gitu model-modelnya. Tapi ini masalah tampilan. Jadi dari segi grillnya. Terus kalau kita lihat dari segi samping, ini dari bodinya ya, yang saya bilang tadi dari bodi. Ini kalau dari bodi dapat banget dari segi samping. Dari samping, apalagi ada garis yang di situ tuh. Nah dikasih garis itu, keren, mantep nih. Terus dikasih lagi ada garis ini. Nah, kita coba lihat dari belakang. Nah dari belakang, nah ini dia dari belakang. Secara body udah oke banget, secara body oke, lebarnya oke, cuman menurut saya ini terlalu besar. Jadi ini terlalu besar, mungkin bisa jadi ini bisa jadi dikasih aksesoris lain supaya nggak kelihatan besar. Tapi itu masalah desain, kita nggak bisa menjudge ini lebih kurang bagus atau bagaimana, selera masing-masing. Jadi saya nggak bisa mengkomentari itu. Nah itu dari segi desainnya, dari segi eksterior. Jadi kelebihan mobil ini eksteriornya ya masih bisa dipakai lah untuk tahun-tahun ini. Jadi masih nggak malu-malu banget, karena mobil-mobil yang lama itu kan masih pada kotak ya, masih mau kotak. Nah mobil ini sudah membulat, jadi mobil udah ikutin zaman yang tahun 2020-an ya. Terus untuk interiornya, nah kita lihat dari interior ya, ini juga kelebihan mobil ini dari segi interior. Kita coba lihat interiornya ada apa aja. Nah ini dia interiornya. Jadi mobil ini udah dilengkapi sama power window. Nah ini power window, udah dilengkapi power window, dikasih biasa tempat duduk. Nah ini yang paling istimewa adalah joknya. Nah tuh joknya istimewa banget. Oke, ini istimewa, ini masih Orion. Terus yang lebih istimewa lagi apa yang saya suka dari mobil ini? Saya terserang ini saya sukanya itu justru dari interiornya, dari bagian dalamnya. Jadi untuk bagian dalam itu kaki juga bisa jauh sampai ke depan, itu bisa sampai lurus. Dan yang belakang juga dari segi kaki memang nyaman, tapi ada kelemahan sedikit, nanti kita bahas yang belakang. Yang dari depan ini super enak, super nyaman. Jadi ini kelebihan yang dari Baleno. Yang pertama dari segi tempat duduk. Nah kita lihat samping ya. Nah dari sampingnya ini nyaman banget buat jarak jauh. Cuman dia agak pendek. Tapi ini tahun-tahun itu sepertinya rata-rata begitu. Soluna pun pendek deh. Soluna itu terkesan pendek tempat duduknya. Tapi masih oke lah, nggak masalah. Terus yang membedakan mobil dengan mobil ini dengan yang lain itu ada di sini. Nah, ada di sini. Nah, ini saya baru kali ini nemu karena baru review mobil Baleno ya. Ini ada tempat naruh barang di sini. Biasanya dia langsung ke sini kan, biasanya dia naruh barang paling di sini. Nah, paling di sini. Nah, ini ada dua. Jadi bisa naruh yang misalnya penumpang itu mau naruh apa gitu di sini. Ini oke banget. Boleh juga nih dalamnya nih. Oke, terus apalagi kita lihat dari head unitnya. Head unit jadi AC ada di sini. Ini sudah ini menurut saya zamannya ini oke banget nih. Ini eksklusif banget. Jadi satu area. Jadi untuk AC tinggal pencet bla 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 bla, blow ini apa namanya, pengaturan blowernya. Terus ini juga ini udah dilengkapi dengan single din. Jadi kalau teman-teman mau ganti double din bisa. Jadi udah dilengkapi single din. Terus ini lampu hazardnya udah oke banget interior saya. Terus dari setir kita nggak bahas lah, setir mas standar. Jadi setir mas standar. Terus dari tampilan
dashboard ini masih manual semua ya. Ini RPM-nya masih jarum manual, terus speedometernya manual, kilometernya, terus ininya juga manual. Ada kekurangan dan kelebihan dengan manual ini, terutama di sini ya, di overheat. Jadi kelebihannya kita bisa mantau ini mobil tuh overheat apa enggak. Tapi kekurangannya apa ya? Saya lebih senang yang jarum justru untuk indikator ya, untuk indikator ini. Jadi kita bisa mantau. Ini yang enggak ada apa nih? Oli. Belum tahu nih, kita coba cek nih. Dia ada di mana dia? Oh, ada di sini. Jadi ini saya baru tahu nih. Jadi nanti kalau olinya ini nyala, jadi ini berarti oli nggak naik. Jadi ada di sini tuh. Aki, indikator aki, rem tangan, sama engine check. Nah, ada engine check. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini dari segi depan. Kita coba lihat dari belakang. Kita lihat dari belakang. Dikunci lagi. Nah, ini dia. Oke, ini dari belakang. Nah, menurut beberapa teman-teman ini dari belakangnya, secara desain masih oke banget. Saya ini baru kali ini masuk. Kemarin bawa tapi nggak terlalu ngeh ya. Tapi ini kita coba lihat lebih mendetail lagi, lebih mendalam lagi. Saya coba duduk di sini. Menurut informasi di kursi belakang tuh terlalu berdiri, dan secara struktur memang benar. Jadi di belakang terlalu berdiri. Jadi ini kalau jalan jauh agak capek. Kalau jalan jauh agak capek. Coba kita lihat, kita balik ke sini ke saya. Ini ya. Oh, tidak bisa. Oke. Jadi ini terlalu lurus. Jadi ini nggak bisa untuk mundurin lagi karena mentok di bagasi. Nah, ini kekurangannya. Tapi secara umum untuk interior bisa dapat nilai hampir 9 lah. Oke, untuk mobil tahun itu. Nah, kalau untuk mesin teman-teman kita lihat ya. Ini mesinnya itu 1,5 liter atau 1500 cc. Ini 4 silinder SOHC injeksi. Ini mobil responsif di putaran awal ya, walaupun putaran lanjutannya juga oke banget. Jadi dan bisa mencapai 10 sampai 12 km untuk per liternya. Jadi cukup irit, bahkan bisa sampai 18 km untuk luar kota. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.